Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram, amma ba'du. Ila hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi. Wa khususan ila jami' masyayikhina. Wa khususan ila al-alim al-alama Syekh Nawawitanara al-Bantani wa usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Tafsir Munir. Kali ini kita lanjutkan di ayat yang ke-102 ya. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi wa bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Insyaallah ayat tersebut yang akan kita kaji, tapi nampaknya karena ayat ini cukup panjang ya, meskipun satu ayat, makanya sepertinya ayat ini akan kita bagi menjadi beberapa sesi pertemuan. Mungkin di sesi pada kali ini ya kita tidak akan sampai tuntas satu ayat full kan kita kaji, karena memang ayatnya terlalu panjang. Mudah-mudahan sekitar 2 pertemuan lah akan kita selesaikan satu ayat ini. Mari kita lanjut sekarang di tafsir Munirnya di halaman yang ke-26 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid darini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sampai di waqala as-suddi lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasamuhu bit-taurati. Nah, ayat. Jadi kita mulai di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala as-suddi lamma ja'ahum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khasamuhu bit-taurati fattafaqatit tauratu wal qur'anu fanabadut taurata limuwafaqatil qur'ani laha. Wa qala as-suddi, dan berkata as-suddi, Imam as-Suddi. As-Suddi ini adalah nama aslinya Ismail bin Abdurrahman al-Kufi. Ini salah satu ulama dari generasi tabi'in ya, ahli tafsir dari atau seorang tabi'in yang sangat memahami tentang tafsir. Jadi namanya ini atau pendapatnya dikutip oleh Syekh Nawawitanara al-Bantani. Wa qala as-Suddi, dan berkata as-Suddi, Imam as-Suddi, lama ja'ahum, tatkala ja'ahum, ja'a datang hum terhadap mereka orang-orang Yahudi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasamuhu bit-taurati, khasamu mereka mendebat akannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bit-taurati dengan menggunakan kitab Taurat.
Fattafaqat, kemudian ittafaqat, bersesuaian, at-Tauratu, kitab Taurat, wal Qur'anu, dan kitab Al-Qur'an. Fanabadhu Taurata, kemudian mereka membuang at-Taurata, kan kitab Taurat, limuwafaqatil Qur'ani laha, limuwafaqatil Qur'ani, karena bersesuaiannya Al-Qur'an laha terhadapnya kitab Taurat. Jadi menurut As-Suddi, ketika datang Kanjeng Nabi kepada orang-orang Yahudi dengan membawakan dakwah Islam, orang-orang Yahudi ini mendebat Nabi dengan menggunakan kitab Taurat yang ada pada mereka. Fattafaqat, nah ternyata ketika mereka mendebat Nabi dengan menggunakan kitab Taurat, ternyata kitab Taurat justru malah bersesuaian dengan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, karena mereka merasa malu atau merasa merasa jengkel juga, maka akhirnya kemudian mereka membuang kitab Taurat itu disebabkan karena kitab Taurat ini isinya itu bersesuaian dengan kitab Al-Quran. Nah, lalu apa yang dilanjutkan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Wa akhadhu bi kitabi Al-Sifin wa sihri Haruta wa Maruta falam yuafiqil Qur'ana. Wa akhadhu, dan mereka mengambil bi kitabi Asifin, dengan kitabnya Asif, nama orang ini ya. Wa sihri Haruta wa Maruta, dan kitab sihirnya Harut wa Marut, Harut dan Marut. Falam yuafiqil Qur'ana, maka tidaklah bersesuaian kitab tersebut dengan kitab Al-Qur'an. Wattaba'u, dan kemudian mereka mengikuti. Wattaba'u, dan mengikuti ya orang-orang Yahudi, ail Yahudu, artinya orang-orang Yahudi. Wa huwa ma'tufun ala nabadha, dan lafad ittaba'u ma'tufun itu menjadi ma'tuf ala nabadha, atas lafad nabadha. Yang lafad nabadha farikum minal ladzina utul kitab ya. Jadi ini ma'tuf kepada lafad nabadha farikum minal ladzina utul kitab. Wattaba'u, kalau di ayat Al-Qur'annya, wattaba'u ma tatlus syayatinu, wattaba'u, dan mereka mengikuti ma, akan apa-apa, tatlu, yang membaca, ay takdzibu asyayatinu, syaitan-syaitan, ala mulki Sulaimana, atas kerajaan Nabi Sulaiman. Minnasihri, nyatanya daripada sihir. Wa kanati syayatinu dafanathu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkuhu. Wa kanati syayatinu, dan adalah dahulu setan-setan itu, dafanathu, memendamhu, akannya kitab sihir, tahta kursiyihi, di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Lama nuzi'a mulkuhu, ketika dicabut mulkuhu, kekuasaannya atau kerajaannya Nabi Sulaiman. Falam yash'ur bidzalika, maka tidaklah menyadari, dilanjutkan ya dari sini failnya ya. Falam yash'ur bidzalika Sulaimanu, maka tidaklah menyadari bidzalika, dengan yang demikian itu sihir, Sulaimanu, Nabi Sulaiman. Ini kisahnya ini plot mundur ya. Biasa kalau di dalam cerita-cerita itu kadang-kadang ada yang alurnya menggunakan alur maju mundur. Ini ceritanya ini adalah cerita mundur ke belakang jauh nih, di masa Nabi Sulaiman. Jadi pada satu waktu, jadi orang-orang Yahudi sebelumnya ini, setelah mereka membuang kitab Taurat, mereka malah membaca apa-apa yang dahulu setan pernah baca. Artinya di sini mereka membaca kitab-kitab sihir. Nah, wa kanati syayatinu, nah ini adalah plot yang mundur. Dahulu setan-setan itu pernah, di dalam satu kisahnya itu diriwayatkan bahwasanya pernah memendam kitab-kitab sihir di bawah singgasananya Nabi Sulaiman ketika Allah mencabut kekuasaannya Nabi Sulaiman atas kerajaannya itu. Tetapi falam yash'ur bidzalika Sulaimanu. Nah, ketika pada saat syaitan itu memendam kitab sihir di bawah singgasananya Nabi Sulaiman itu tidak menyadari atau tidak mengetahui bahwasanya para syaitan itu sudah memendam
kitab-kitab sihir atau ilmu-ilmu sihir, catatan-catatan sihir di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Falamma mata istakhrajuhu, maka ketika mata Nabi Sulaiman wafat, istakhrajuhu, mereka mengeluarkan, mereka di sini adalah setan-syaitan ya. Istakhrajuhu, mengeluarkan ya syaitan-syaitan hu terhadapnya sihir. Jadi ketika Nabi Sulaiman wafat, maka syaitan itu mengeluarkan kitab sihir tersebut. Wa qalu linnasi innama mallakakum Sulaimanu bihadza fata'allamuhu. Innama, hanyalah atau sesungguhnya, mallakakum, sudah menguasai kum terhadap kalian, Sulaimanu, Nabi Sulaiman, bihadza, dengan inilah sihir. Fata'allamuhu, maka belajarlah kalian hu terhadapnya sihir. Aduh, agak sedikit terganggu ini dengan batuk ya. Ya, karena faktor cuaca. Wa aqbalu ala ta'allumihi, wa aqbalu, dan mereka orang-orang Yahudi atau Annas, jadi mereka Annas, manusia, menerima ala ta'allumihi, atas mempelajarinya ilmu sihir. Warafadu kutuba anbiyaihim, dan mereka membuang kutuba anbiyaihim, akan kitab-kitab para nabi mereka. Jadi ketika syaitan itu mengeluarkan, setelah Nabi Sulaiman wafat, syaitan itu mengeluarkan kitab-kitab sihir yang sudah mereka pendam di bawah singgasananya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian para syaitan itu ketika Nabi Sulaiman wafat dan mengeluarkan kitab itu, mereka berkhutbah di hadapan manusia dan berkata syaitan itu bahwasanya Nabi Sulaiman sudah menguasai kalian itu dengan hal ini, maksudnya dengan sihir ini. Maka kalau begitu kalian belajarlah ilmu ini. Dan akhirnya banyak juga di antara para manusia itu, orang-orang yang hadir pada masa itu mempelajari kitab-kitab sihir. Dan mereka pun juga akhirnya membuang kitab-kitab yang sudah diwariskan dari para nabi-nabi mereka. Wa fashatil malamatu ala Sulaimana falam tazal hadhihi halahum hatta ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wa fashatil malamatu, dan menjadi masyhur atau tersebar luas al malamatu, celaan, ala Sulaimana, atas Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman akhirnya dicela gara-gara fitnah yang dibuat oleh syaitan itu terkait tentang masalah sihir. Nabi Sulaiman itu dituduh sebagai nabi yang mempraktikkan ilmu sihir, dan dengan sebab itu Nabi Sulaiman difitnah bahwasanya dengan sihir inilah, atau dengan penguasaan Nabi Sulaiman ini terhadap sihir inilah, Nabi Sulaiman itu mampu mengendalikan semua orang-orang, baik dari kalangan bangsa jin maupun juga manusia. Falam tazal hadhihi halahum, falam tazal, maka terus menerus, hadhihi, inilah celaan, halahum, itu menjadi keadaannya manusia atau keadaannya mereka orang-orang, hatta ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sehingga atau sampai Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah yang ditujukan kepada Nabi Sulaiman itu menjadi tersebar luas di kalangan manusia dan juga di kalangan bangsa jin, sehingga nanti fitnah ini terhenti sampai Allah menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengangkat Nabi Muhammad menjadi nabi. Wa anzalallahu alaihi bara'ata Sulaimana. Wa anzalallahu, dan Allah menurunkan alaihi, atasnya Nabi, bara'ata Sulaimana, akan bebasnya atau membersihkannya nama Nabi Sulaiman dari tuduhan fitnah itu. Jadi akhirnya setelah Nabi Muhammad turun, maka Allah melalui perantaran Nabi Muhammad melalui perantaran Nabi Sulaiman membersihkan nama Nabi Sulaiman dari tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar itu, terutama dari tuduhan-tuduhan bahwasanya Nabi Sulaiman mempraktikkan ilmu sihir.
Wa muddatun naz'i mulkihi arba'una yauman. Dan adapun masa naz'i mulkihi, dicabutnya kekuasaannya Nabi Sulaiman, arba'una yauman, itu terjadi selama 40 hari. Wasababu dzalika, dan adapun sebab dzalika yang demikian itu naz'i mulki, inna ihda zaujatihi, sesungguhnya salah satu daripada istri-istrinya Nabi Sulaiman, abadat sonaman, itu menyembah ya ihda zaujati, sonaman akan berhala, arba'ina yauman, selama 40 hari. Wahuwa la yash'uru biha, wahuwa, dan keadaannya Nabi Sulaiman itu, la yash'uru biha, tidaklah mengetahui atau tidak menyadari biha terhadapnya ihda zaujati. Fa'atabahullahu ta'ala binaz'i mulkihi arba'ina yauman. Fa'atabahu, maka Allah menegur. Ataba ini sebenarnya marah, artinya marah dengan sesuatu atau dengan teguran yang ramah lah intinya lah, atau ya bisa diberikan sesuatu peringatan tapi dengan cara yang santun. Ataba ya, bolehlah kita artikan menegur ya, tapi jangan diartikan bahwasanya ini marah secara totalitas. Beda ya antara ketika Allah memberikan teguran kepada Nabi itu, tentunya teguran bukan sebagai kebencian, tetapi teguran sebagai ya teguran seperti kasih sayang lah. Fa'atabahullahu ta'ala, maka Allah menegurhu terhadapnya Nabi Sulaiman, binaz'i mulkihi, dengan cara mencabut mulkihi, kekuasaannya Nabi Sulaiman, arba'ina yauman, selama 40 hari. Wadhalika anna mulkahu kana fi khatimihi wa huwa minal jannati. Wadhalika, dan adapun yang demikian itu naz'i mulki, anna mulkahu sesungguhnya kekuasaannya Nabi Sulaiman, kana fi khatimihi, itu berada di cincinnya Nabi Sulaiman, wa huwa minal jannati, dan cincin tersebut minal jannati, berasal daripada surga. Wa kana idza dakhala al-khala'a naza'ahu wa wada'ahu 'inda zaujati lahu tusammal aminatu. Wa kana, dan adalah Sulaiman, idza dakhala al-khala'a, ketika dakhala Sulaiman masuk al-khala'a, ke kakus atau ke tempat mandi ya, tempat kamar mandi atau ke tempat ya WC lah. Naza'ahu, Nabi Sulaiman melepas cincinnya itu. Wa wada'ahu inda zaujati lahu tusammal aminah. Dan Nabi Sulaiman memberikan atau meletakkan cincinnya itu inda zaujati lahu, di sisi istrinya Nabi Sulaiman. Tusammal aminah, yang diberikan atau yang dinamai atau yang disebut dengan nama Aminah. Fafa'ala dzalika, kemudian Nabi Sulaiman melakukan hal yang demikian itu. Maksudnya apa? Hal yang demikian itu yauman, pada satu hari. Fafa'ala dzalika yauman, kemudian Nabi Sulaiman melakukan hal yang demikian itu yauman, pada satu hari. Jadi Nabi Sulaiman itu kuasaannya itu berada di sebuah cincinnya Nabi Sulaiman yang beliau pakai. Nah, cincin yang dipakai oleh Nabi Sulaiman itu adalah cincin yang berasal dari surga. Nah, ketika setiap kali Nabi Sulaiman masuk ke dalam kakus, ke dalam ke kamar mandi lah, kamar mandi untuk kamar mandi yang ada tempat buang hajatnya ya, maka Nabi Sulaiman itu melepaskan cincinnya tersebut dan menitipkan cincin tersebut kepada istrinya. Nah, kebetulan pada saat itu istri yang diamanatkan untuk untuk menyimpan atau menjaga cincinnya Nabi Sulaiman, pada saat Nabi Sulaiman berada masuk ke dalam kakus itu disebut dengan nama Aminah, atau istri tersebut disebut dengan nama Aminah.
Nah, pada satu hari Nabi Sulaiman biasa melakukan hal itu. Faja'a jinniyun ismuhu Sahrun. Maka datanglah jinniyun, bangsa jin, satu golongan bangsa jin, ismuhu yang namanya itu bernama Sahrun. Sahrun ya, namanya itu adalah jin. Jin yang memiliki nama juga sama seperti manusia. Jadi jin ini memiliki nama Sahrun. Jadi datang seorang jin yang bernama Sahrun, wa tasawwara bi surati Sulaimana. Wa tasawwara, dan dia mengubah bentuk bi surati Sulaimana, dengan rupanya Nabi Sulaiman atau dengan perawakannya Nabi Sulaiman. Wa dakhala 'alal aminati. Wa dakhala, dan ia masuk 'alal aminati, menemui Aminah. Jadi jin tersebut masuk menghadap kepada Aminah. Waqala, dan berkata jin itu yang bernama Sahrun, yang tadi dia sudah merubah wajahnya itu dengan wajahnya Nabi Sulaiman, dia berkata, a'tini khatimi, berikanlah olehmu kepadaku khatimi, akan cincinku. Fadafa'athu lahu, kemudian menyerahkan Aminah terhadapnya khotim, cincin, lahu kepadanya Sahrun yang sudah menyerupai wajahnya Nabi Sulaiman. Fasakharat lahu al-jinnu wal insu wat tayru war riyahu. Fasakharat, maka tunduklah lahu kepadanya si Sahrun, al-jinnu, bangsa jin, wal insu, dan juga manusia, wat tayru, dan juga burung, waryahu, bahkan juga angin. Karena salah satu mukjizatnya Nabi Sulaiman itu ya, dia mampu menundukkan jin, mampu menundukkan manusia, burung, bahkan juga angin. Jadi ketika cincin tersebut dipinta oleh Sahrun yang tadi sudah merubah wajahnya dengan wajahnya Nabi Sulaiman, kemudian diberikan cincin itu kepada si Sahrun, maka semua golongan dari bangsa jin, manusia, burung, bahkan juga angin ini menjadi tunduk di bawah kekuasaannya si Sahrun. Wajalasa ala kursi Sulaimana, dan ia duduk di atas singgasananya Nabi Sulaiman. Faja'a Sulaimanu lil aminati wa talabal khatima. Faja'a, kemudian datang Sulaimanu, Nabi Sulaiman, ini Nabi Sulaiman yang asli, datang lil aminati, kepada Aminah. Wa talaba, dan ia meminta al khatima, akan cincinnya. Fara'at suratahu ghayra surati allati ta'rifuha minhu. Fara'at, kemudian melihat Aminah suratahu, akan rupanya Nabi Sulaiman, ghayra surati allati ta'rifuha minha. Tapi yang dilihat itu ghayra surati, bukanlah wajah atau penampakan allati ta'rifuha, yang mengenalnya Aminah, minhu, daripadanya Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi Sulaiman yang asli ini datang kepada siapa tadi, kepada Aminah, maka Aminah ini melihat kepada Nabi Sulaiman seperti seolah-olah Nabi Sulaiman ini bukan Nabi Sulaiman. Artinya wajahnya Nabi Sulaiman di hadapan istrinya ini yang bernama Aminah bukanlah wajah Nabi Sulaiman, artinya wajah orang lain. Faqalat lahu, kemudian berkata Aminah itu kepada Nabi Sulaiman, ma anta Sulaimanu, kamu bukanlah Nabi Sulaiman. Wa huwa qad akhadhal khatima, padahal Nabi Sulaiman itu sungguh sudah mengambil khatim, cincin. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu meminta kepada istrinya terkait tentang masalah cincin yang sudah tadi dititipkan kepada istrinya itu, istrinya ini melihat wajahnya Nabi Sulaiman bukanlah Nabi Sulaiman. Kemudian dia berkata, ma anta Sulaiman, kamu bukanlah Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tadi sudah mengambil cincin yang tadi sudah dia mintakan yang sudah dia titipkan kepada saya. Falamma tammal arba'una taral jinniyu min fawqil kursi
Falamma maka ketika tamal arba'una sudah sempurna al arba'una waktu 40 hari. Tarul jinniyu kabur al jinniyu bangsa jin tadi itu si Sakhrun itu tadi min fauqil kursi dari atas singgasananya Nabi Sulaiman. Wa marra 'alal bahri dan ia melintas di atas lautan, artinya terbang melintas di atas lautan. Wa alqal khatima fihi dan ia membuang jin yang tadi itu yang memegang cincinnya Nabi Sulaiman, dia membuang al khatima kan cincinnya Nabi Sulaiman fihi ke dalamnya lautan. Fabtala'athu samakatun, kemudian menelan akannya khotim yang dibuang tadi samakatun ikan. Jadi ketika jin tadi yang bernama Sakhrun itu dia melintas terbang di atas lautan, dia sambil melemparkan cincinnya Nabi Sulaiman ke lautan. Nah, tetapi akhirnya cincin tersebut ternyata ditelan oleh ikan. Fawaqa'at fi yadi Sulaiman. Fawaqa'at kemudian datang ya samakatun ikan itu fi yadi Sulaimana di tangannya Nabi Sulaiman. Fa'akhadahu kemudian mengambil Nabi Sulaiman akannya khotim min batniha dari perutnya perutnya ini ya, perutnya samakatun ini. Min batniha dari perutnya ikan. Jadi Nabi Sulaiman mengambil cincin tersebut dari perutnya ikan yang tadi sudah menelan cincin tersebut. Walabisahu waraja'alahul mulku. Walabisa dan memakai Nabi Sulaiman memakai akannya khotim. Waraja'a dan kembalilah lahu kepadanya Nabi Sulaiman al mulku kerajaannya atau kekuasaannya. Fa'amarul jinna biihdari sahrin. Kemudian Nabi Sulaiman memerintah al jinna akan jin biihdari sahrin dengan menghadirkan sahrin, jin yang tadi mengambil cincinnya Nabi Sulaiman. Fa'atau bihi maka mendatangkan bangsa jin atau mereka ini bangsa jin ya, bihi dengannya Sahrun. Fahabasahu kemudian memenjarakan Nabi Sulaiman terhadapnya Sahrun fi sakhratin di sebuah batu. Wasadda alaihi dan Nabi Sulaiman menutup alaihi atasnya batu tersebut birrasasi dengan timah wal hadidi dan juga besi. Waromaha fi qa'ril bahri. Waromaha dan Nabi Sulaiman membuang akannya sakhrah fi qa'ril bahri di dasar lautan. Jadi ketika cincin tersebut sudah kembali ke tangannya Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman menggunakan cincin tersebut, memakai kembali cincin tersebut, maka kembalilah semua kekuasaannya Nabi Sulaiman. Nah, kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan kepada bangsa jin untuk mendatangkan Sakhrun, yaitu jin yang tadi sudah merampas cincinnya Nabi Sulaiman dari istrinya. Nah, kemudian para jin itu berhasil mendatangkan Sakhrun itu tadi. Maka kemudian Nabi Sulaiman ini memenjarakan si Sakhrun itu di sebuah batu besar, dan kemudian batu itu ditutup dengan campuran timah dan juga besi, leburan besi, dan membuang batu tersebut di dasar lautan. Nah, di sini adalah kelanjutannya kalimat yang Nabi Sulaiman terbebas dari tuduhan-tuduhan fitnah sebagai ahli sihir. Wa maka para Sulaiman dan tidaklah kafir atau dan tidaklah maka para Sulaiman dan tidaklah kafir atau berbuat sihir Sulaimanu Nabi Sulaiman Aimat
kataba Sulaimanus sihra, artinya tidaklah menulis Sulaimanu Nabi Sulaiman as-sihra akan sihir. Jadi Sulaiman ini sama sekali tidaklah menulis kitab sihir. Artinya kafaro di sini bermakna bisa kafir dengan sebab atau kufur dengan sebab Nabi Sulaiman menulis sebuah sihir. Jadi tidaklah kafir, tidaklah kufur Nabi Sulaiman dengan tuduhan-tuduhan bahwasanya dia itu adalah seorang penulis ahli sihir atau seorang yang ahli dalam bidang ilmu sihir. Jadi Nabi Sulaiman ini dibebaskan dari tuduhan-tuduhan keji seperti ayat ini. Wa ma amila bihi, dan tidaklah amila Nabi Sulaiman mempraktekkan bihi terhadap ilmu sihir tersebut. Nabi Sulaiman juga tidak mempraktekkan ilmu sihir. Li'annal amala bisihri kufrun fi syariatihi, karena sesungguhnya mengamalkan bisihri ilmu sihir kufrun itu adalah kekafiran fi syariatihi di dalam syariatnya Nabi Sulaiman. Karena di dalam syariatnya Nabi Sulaiman mempraktikkan ilmu sihir itu juga bagian daripada kekufuran di dalam syariatnya Nabi Sulaiman. Wa amma fi syar'ina, dan adapun fi syar'ina di dalam syariatnya kita, ini dalam syariatnya kita ya, syariatnya Kanjeng Nabi. Fa in i'taqada fa'iluhu hilla isti'malihi kafara. Fa in, maka jika i'taqada meyakini fa'iluhu si orang yang melakukan sihir hilla isti'malihi akan kebolehan atau kehalalan mempraktikkannya sihir, kafaro, maka ia telah kafir. Wa illa fala, tetapi jika tidak meyakini kebolehannya itu, jadi tidak meyakini kebolehan untuk melakukan mempergunakan ilmu sihir, fala, maka tidaklah kufur. Jadi kalau yang menjadi kafir itulah jika dia menyatakan kehalalan dalam menggunakan ilmu sihir. Kalau seandainya kan ada orang mengatakan halal mempraktekkan ilmu sihir, maka itu bisa dianggap kufur. Tapi kalau seandainya tidak menganggap bahwasanya ilmu sihir itu adalah suatu kehalalan, maka tidak jatuh hukum kafir bagi orang tersebut. Wa amma ta'allumuhu fa in kana liya'mala bihi faharamun. Wa amma, dan adapun ta'allumuhu mempelajarinya ilmu sihir, fa in kana, maka jikalau ada ya si fa'il orang yang mempraktikkan ilmu sihir, liya'mala bihi, untuk mempraktikkannya sihir, faharamun, maka itu adalah haram. Liyatawaqahu famubahun, atau untuk menjaga diri, famubahun, maka itu hukumnya mubah. Ini maksudnya dia mempelajari ilmu sihir untuk menangkal sihir, gitu maksudnya. Liyatawaqahu ini untuk menjaga dirinya supaya tidak terkena sihir, maka di sini menurut Syekh Nawawi Tanara famubahun, maka itu terhukumi mubah. Tapi ingat ya, ini tujuan dia mempraktikkan ilmu sihir, tujuan dia mempelajari ilmu sihir, tujuannya adalah untuk menjaga dirinya sendiri. Karena terkadang ilmu sihir ya hanya bisa dilawan juga oleh ilmu sihir. Tapi ya lebih amannya jangan dipelajari lah, lebih amannya. Aula wala famakruhun. Nah ini hati-hati, huruf lamnya ada dua di sini. Maknanya adalah aula wala famakruhun. Aula, atau jika tidak untuk liya'malabihi, wala, dan tidak untuk liyatawaqahu menjaga dirinya, famakruhun, maka itu adalah makruh. Jadi dia mempelajari ilmu sihir tidak untuk diamalkan, tidak juga untuk dipelajari supaya menjaga-jaga diri agar tidak terkena sihir, maka itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi hanya untuk iseng-iseng saja itu terhukumi sebagai makruh. Tapi yang perlu ditekankan, mempelajari ilmu sihir ini ya bisa mendekati kepada ranah kekafiran. Jadi ya kalau bisa gak perlulah dipelajari lah. Kita meminta saja perlindungan dari Allah dengan cara yang lain. Kita lanjut. Walakinna syayatina kafaru
Walakinna dan tetapinya asyayatina para setan-setan itu kafaru merekalah yang kafir. Ai katabu wasta'malu artinya katabu mereka menulis wasta'malu dan mereka mengamalkan atau mempraktikkan as-sihra akan ilmu sihir. Wa qara'a dan membaca lakin lafad lakin Ibnu Amirin Ibnu Amir wa Hamzatu dan Imam Hamzah wal Kisai dan Imam Kisai bi takhfifin nuni dan dengan cara takhfif nun, tidak menggunakan tasdid di huruf nun lafad lakinna. Ma'al kasri disertai dengan dibaca kasroh, nunnya tersebut dibaca kasroh. Wa raf'i syayatinu dan membaca rafa asyayatinu lafad asyayatinu. Jadi menurut Ibnu Amir dan juga Imam Hamzah dan juga Imam Kisai, walakinna syayatina di dalam lafadz walakinna syayatina kafaru, mereka membacanya walakinis syayatinu. Jadi dengan takhfif huruf nunnya itu walakinis syayatinu. Kita lanjutkan. Yu'allimuna ay syayatinu annasa as-sihra. Yu'allimuna mereka mengajarkan asyayatinu para syaitan annasa kepada manusia as-sihra ilmu sihir. Wa yaksiduna bihi idlalahum. Wa yaksiduna dan bermaksud ya syayatin bihi dengannya ilmu sihir idlalahum akan kesesatannya manusia. Jadi para syaitan itulah yang disebut sebagai kekufuran, bukanlah sebagai kafir, orang-orang yang kufur kafir, bukanlah Nabi Sulaiman, dikarenakan ya para setanlah yang menulis dan mempraktikkan ilmu sihir itu sendiri dan mengajarkan kepada manusia, tujuannya itu untuk agar manusia itu sesat. Wama unzila alal malaikaini, wama dan mengajarkan apa yang unzila sudah diturunkan alal malaikaini atas dua malaikat. Wawunya huruf atop di wama unzila, maknya ini matuf kepada as-sihra. Jadi para syaitan itu mengajarkan kepada manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan oleh dua malaikat. Tapi ntar di sini ada selanjutnya ada keterangan yang lain tentang atofnya huruf ma di sini. Atfun ala sihri. Atfun lafad ma itu adalah atof ala sihri, merupakan atof ala sihri atas lafad as-sihra di sini. An-nasa as-sihra. Yu'allimuna an-nasa as-sihra. Wa yu'allimunahum ma ulhimahu minas sihri, dan mereka mengajarkan hum terhadapnya manusia. Ini merekanya di sini adalah syayatin ya. Ma ulhimahu akan apa yang telah diberikan ilham ya malaka ini hu terhadapnya ma minas sihri, nyatanya daripada sihir. Wakila dan satu pendapat atfun ala matatlu. Atfun itu adalah menjadi atof ala matatlu atas lafaz matatlu. Jadi pendapat yang lain itu lafaz ma unzila itu diatofkan kepada lafaz matatlu. Wakhtaro Abu Muslimin annama fi mahali jarrin atfun ala mulki Sulaiman. Wakhtaro dan memilih Abu Muslim annama sesungguhnya lafaz ma fi mahali jarrin itu berada di dalam keadaan jar. Atfun ala mulki Sulaiman, ala mulki Sulaimana itu menjadi ataf atas lafaz mulki Sulaimana. Ini terkait perbedaan pendapat terkait i'rab, ketentuan i'rab di dalam ma. Jadi atofnya ini kemana ini? Wadzalika annal malakaini unzila li ta'limis sihri imtihanan minallahi linnasi hal yata'allamunahu aula. Wadzalika dan adapun yang demikian itu yu'allimuna atau ma ya kepada yu'allimuna ya enaknya ya. Annal malakaini sesungguhnya dua malaikat unzila li ta'limis sihri imtihanan minallahi, unzila keduanya diturunkan li ta'limis sihri untuk mengajarkan sihir, imtihanan sebagai ujian minallahi dari Allah linnasi untuk manusia. Hal yata'allamunahu aula, apakah mereka manusia itu mempelajarinya sihir aula atau tidak.
Kamamtuhina qaumu Taluta bisyurbi minan nahari, sebagaimana umtuhina diuji kaumu Taluta, kaumnya Talut, bisyurbi dengan minum minan nahari daripada air sungai. Jadi satu pendapat bahwasanya dua malaikat itu diturunkan Allah untuk mengajarkan ilmu sihir sebagai ujian dari Allah untuk manusia. Apakah para manusia itu mau mempelajari ilmu sihir tersebut ataukah tidak? Padahal sudah nyata bahwasanya ya ilmu sihir itu ya memang dilarang, baik di zamannya syariatnya Nabi Musa ataupun juga di zaman di zaman syariatnya Nabi Sulaiman ataupun juga di zaman syariatnya Nabi kita. Meskipun di zaman syariatnya Nabi kita ini ya ditafsil hukum daripada mempelajari ilmu sihir tersebut. Sebagaimana Allah itu pernah menguji kaumnya Talut dengan melarang kaumnya Talut itu untuk tidak meminum air sungai. Sewaktu kisahnya ini Talut mengajak berperang kepada Jalut. Jadi orang-orang Yahudi itu pernah diperintah oleh Talut, dan Talut dan Allah melalui nabinya mewajibkan kepada orang-orang Yahudi, kaum-kaum Yahudi untuk memerangi Jalut di bawah kepemimpinan Talut. Nah, pada satu waktu ketika mereka berangkat untuk pergi berperang, mereka melewati sungai dan Talut melarang untuk meminum air sungai tersebut. Nah, itu sebagai ujian. Nah, apakah ada yang meminumnya atau tidak? Ya wajar ya. Ini kisahnya seperti itu. Kalau ingin lebih jelasnya nanti bisa silahkan di googling lah kisah tentang Talut melawan Raja Jalut. Raja Jalut. Sehingga nanti di situ juga akan ada kisahnya tentang Daud sebelum diangkat menjadi nabi mengalahkan Jalut. Wakila innama unzila li ta'limihi li tamyizi bainahu wa bainal mu'jizati li alla yaghtarra bihin nasu. Wakila, dan satu pendapat, innama hanya saja unzila diturunkan malakaini li ta'limihi untuk mengajarkannya sihir, li tamyizi bainahu wa bainal mu'jizati, ditamyizi untuk membedakan bainahu di antaranya sihir wa bainal mu'jizati dan di antaranya mukjizat, li alla yaghtarra bihi annasu, agar tidak tertipu dengannya sihir annasu manusia. Jadi agar ada lagi yang berpendapat bahwasanya kedua malaikat itu diturunkan untuk mengajarkan ilmu sihir supaya manusia itu dapat membedakan antara mana yang sihir, mana yang mukjizat. Li'anna saharata kasaru fi dzalika zamani. Li'anna saharata, karena sesungguhnya para ahli sihir, tukang sihir, kasaru mereka banyak atau mereka berjumlah banyak fi dzalika zamani pada waktu zaman tersebut. Jadi karena tukang sihir itu sangat banyak, jadi bisa jadi ada yang mengaku bahwasanya itu mereka adalah para nabi yang diberikan mukjizat melalui sihir tersebut. Ini kita kayak membayangkan seperti filmnya Harry Potter ya mungkin ini. Jadi seperti seolah-olah sihir itu menjadi sesuatu hal yang lazim dilakukan pada masa zaman tersebut. Sehingga ada dua malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk mengajarkan sihir agar mengetahui bahwa sihir itu memang sesuatu hal yang bisa dipelajari. Beda halnya dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu sifatnya itu adalah pemberian. Pemberian atau sifatnya itu adalah anugerah. Kalau mukjizat itu. Jadi tujuannya supaya dapat membedakan mana yang disebut sihir, mana yang disebut dengan mukjizat. Karena banyak manusia itu pada zaman itu banyak yang tertipu dengan sihir, dianggapnya sebagai suatu mukjizat atau karunia daripada Allah. Wastambatu abwaban gharibatan minas sihri. Wastambatu, dan mereka mengambil dalil yang ganjil minas sihri daripada sihir. Wa kanu yadda'una
an-nubuwata wa kanu, dan dahulu mereka an yad'una, mereka mengaku an-nubuwata, akan pangkat kenabian. Jadi para ahli sihir di masa tersebut itu mereka mengaku sebagai nabi dengan bisanya mereka atau dengan mahirnya mereka menggunakan ilmu sihir. Faba'atsallahu ta'ala hadzainil malakaini, maka kemudian Allah mengutus hadzainil malakaini, akan dua malaikat yang ini, liyu'alliman nasa abwaba sihari, untuk mereka atau agar mereka mengajarkan manusia abwaba sihari, akan pintu-pintu ilmu sihir. Hatta yatamakkanu min mu'aradatin ulaikal kadzabina wa idhari amrihim 'alan nasi. Hatta, sehingga yatamakkanu, memungkinkan manusia min mu'aradati ulaika, dari melawannya mereka, al-kadzabina, orang-orang yang dusta, wa izhari, dan menzahirkan amrihim, perkaranya mereka, ala nasi, di hadapan manusia yang lain. Jadi tujuannya malaikat ini mengajarkan ilmu sihir itu supaya ya itu tadi, biar supaya mampu melawan para ahli sihir yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Bibabila, di tanah Babil, negara Babil ya. Wahua baladun fi sawadil Iraqi. Wahua, dan adapun Babil, baladun itu adalah satu negeri fi sawadil Iraqi, di wilayah negeri Irak. Haruta wa Maruta, yakni adalah Harut dan juga Marut. Atfu bayanin lil malakaini, itu adalah menjadi atof bayan lil malakaini, bagi lafad malakaini. Jadi dua malaikat itu disinyalir adalah Harut dan Marut. Ini satu pendapat, nanti keterangan selanjutnya di depannya akan ada lagi ya, kita lihat siapa ya yang dimaksud dengan malakaini ini nih. Li'annahuma malakani nuzila minas samai, kama akhrajahu Ibnu Jaririn an Ibni Abbasin. Li'annahuma, karena keduanya Harut dan Marut, malakani itu adalah dua malaikat, nuzila yang diturunkan ya Harut wa Marut, minas samai, daripada langit. Kama akhrajahu, sebagaimana telah mentakhrijhu terhadapnya ma atau hadis di sini ya. Ibnu Jarir an Ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas. Jadi menurut Ibnu Jarir atau menurut ya Ibnu Jarir yang berdasarkan sumber daripada Ibnu Abbas, Harut dan Marut itu adalah malaikat yang turun dari langit. Wakila, dan satu pendapat, ma'unzila, lafad ma'unzila yang ada di lafad wa ma'unzila alal malakaini, nafyun, itu adalah manafi, ma'tufun, yang ma'tuf ala qaulihi ta'ala, atas firmannya Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaimanu, lafad wa ma kafara Sulaimanu, ini atofnya malah jauh lagi nih keterangannya ini. Jadi lafad ma'unzila ini di satu pendapat ini juga mengatakan atofnya ini maktufnya kepada lafad ma kafara Sulaimanu. Ka'annahu ta'ala, seolah-olah Allah Ta'ala qala, ia berfirman, Allah Ta'ala berfirman, lam yakfur Sulaimanu wa lam yanzil alal malakaini sihrun. Lam yakfur, tidaklah kufur Sulaimanu, Nabi Sulaiman, wa lam yanzil, dan tidaklah turun alal malakaini, atas dua malaikat, sihrun, ilmu sihir. Li'anna saharata kanu yusniduna sihra, li'anna saharata, karena sesungguhnya para tukang sihir, kanu, dahulu mereka, yusniduna, mereka menyandarkan as-sihra, akan sihir, ila Sulaimana, kepada Nabi Sulaiman. Wa za'amu annahu mimma unzila alal malakaini bibabila Haruta wa Maruta.
Wazamu dan mereka menyangka annahu sesungguhnya sihir mimma unzila dari sesuatu yang diturunkan alal malakaini atas dua malaikat bibabila di negeri Babil, Harut wa Maruta, yakni tegasnya Harut dan Marut. Fakadzabahumullahu ta'ala, maka Allah mendustai hum terhadap mereka. Mereka di sini kembalinya kepada as-saharata, ya tukang sihir. Allah Ta'ala ala dzalika, atas yang demikian itu, za'amu persangkaan mereka. Jadi lafaz yang tadi itu ma'unzila itu di satu pendapat disebutnya maknya di situ adalah manafi yang ma'tuf kepada lafaz ma kafara Sulaiman. Seolah-olah Allah itu berfirman bahwasanya lam yakfur Sulaiman, Nabi Sulaiman itu tidaklah kufur. Dan Allah pun juga tidak menurunkan sihir kepada dua malaikat itu tadi. Sehingga tapi para tukang sihir itu mereka menyandarkan bahwasanya ilmu sihir ini berasal dari Sulaiman, yang ilmu sihir ini turun dari langit yang dibawa oleh dua malaikat itu tadi di negeri Babil, yakni oleh Harut dan Marut. Maka Allah pun juga mendustai apa yang sudah menjadi persangkaannya para tukang sihir itu. Wakila, dan satu pendapat, innal malakaini huma Jibrilu wa Mikailu. Akhrajahul Bukhari fi tarikhihi wa ibnul munziri an ibni Abbasin wa banu Abi Hatimin an Atiyata. Wakila, dan satu pendapat, innal malakaini, sesungguhnya dua malaikat itu tadi, huma adalah Jibrilu wa Mikailu, itu adalah Jibril dan juga Mikail. Akhrajahu sudah mentakhrij ya kila atau hadis Al-Bukhari, lafad Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari fi tarikhihi, di dalam kitab tarikhnya, wa ibnul munziri, dan oleh Ibnul Munzir an ibni Abbasin, daripada Ibnu Abbas, wa ibnu Abi Hatimin an Atiyata, dan Ibnu Abi Hatim daripada Atiyah. Jadi pendapat lain mengatakan yang dimaksud malakaini itu adalah Jibril dan Mikail. Wahina idzin yakunu Harutu wa Marutu marfu'aini badalun minasyayatinu badalal ba'di. Wahina idzin, dan kemudian satu pendapatnya lagi, yakunu dikatakan atau adalah Harutu wa Marutu, adalah Harut dan Marut, marfu'aini itu keduanya dibaca rofa, badalun menjadi badal minasyayatinu dari lafaz asyayatinu, badal al-ba'di nyatanya daripada badal ba'ad. Jadi badal yang badal al-ba'di minal kul, ya, ba'ad minal kul, jadi menyatakan sebagian daripada keseluruhan. Jadi boleh jadi lafaz Harut dan Marut ini yang dia dibaca rofa karena dia menjadi badal dari lafaz asyayatinu, badal al-ba'ad minal kul. Kama huwa qiraatu az-Zuhri, sebagaimana huwa pendapat tersebut adalah kama huwa, sebagaimana huwa adanya ma qiraatu az-Zuhri itu adalah qiraat bacaannya az-Zuhri, Imam az-Zuhri. Wa ala hadza, dan atas hal inilah, kama qalahul Hasanu wad-Dhahhaku fahuma iljani min Babila yu'allimani sihra. Kama qalahu, sebagaimana berpendapat hu akannya ma al-Hasanu, Imam Hasan, wad-Dhahhaku, dan Imam ad-Dhahhak, fahuma maka ada pun keduanya Harut dan Marut. Harut dan Marut itu iljani, dua orang yang kafir, min Babila yu'allimani as-sihra, min Babila dari tanah Babil atau dari negeri Babil, yu'allimani yang keduanya ini mengajarkan as-sihra akan ilmu sihir. Wa qara'a al-Hasanu, dan membaca al-Hasanu, Imam al-Hasan, alal malikaini bi kasril lami, alal malikaini atas lafaz malikaini. Jadi lafaz malakaini yang di dalam kalimat wa ma unzila alal malakaini, menurut Imam al-Hasan itu dibacanya adalah al-malikaini, bukan malakaini, bikasril lami, dengan kasrah huruf lam. Fahuma, maka adapun yang dimaksud dengan malikaini, ya kalau malikaini ini berarti artinya adalah dua raja.
Dawudu wa Sulaimanu, yaitu adalah Nabi Daud, wa Sulaimanu dan Nabi Sulaiman. Kama akhrajahu Ibnu Abi Hatimin, sebagaimana telah mentakhrijhu akannya ma atau pendapat Ibnu Abi Hatim oleh Ibnu Abi Hatim, an Abdurrahman bin Abza, dari Abdurrahman bin Abza. Ini terkait perbedaan pendapat ya, masalah qiraat ini. Wakila kana rajulaini shalihaini minal muluki. Wakila, dan satu pendapat, kana adalah ya malikaini, rajulaini itu dua orang lelaki, shalihaini yang keduanya ini adalah orang soleh, minal muluki dari raja. Udah cukup lumayan lama pengajian kita pada hari ini, mungkin sampai kita cukupkan di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.